Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini ketemu lagi bersama Pak Niko di kelas 9 SMP ya. Semoga Pak Niko doakan kalian selalu sehat, kemudian selalu diberikan kemudahan di dalam mengakses pembelajaran, dan tentunya diberikan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini di kelas 9 kita akan belajar tentang ini banyak sekali yang akan kita pelajari di kelas 9. Semester pertama kita akan belajar banyak tentang sistem reproduksi pada manusia, kemudian sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, listrik statis dan perannya dalam kehidupan, dan listrik dinamis. Kemudian dilanjut di semester 2 nanti kita akan ketemu dengan kemagnetan. Jadi banyak hal yang bisa kita pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan magnet, kemudian bioteknologi, partikel materi dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari, tanah dan keberlangsungan kehidupan, serta teknologi ramah lingkungan. Baiklah, di sini kita akan belajar yang pertama tentang reproduksi pada manusia. Ini Pak Nika ada di kelas ya. Jadi di bab pertama ini kita sebenarnya lanjut di materi kelas 7 dan 8 kemarin tentang sistem pada makhluk hidup. Di bab pertama ini kita lanjut ke sistem reproduksi manusia. Reproduksi, itu artinya kembali, produksi itu artinya membuat. Jadi membuat kembali atau meneruskan keturunan atau menciptakan individu baru. Nah, di sini sistem reproduksi manusia. Dan yang perlu kalian pahami adalah tentang pembelahan sel. Awal mulanya sel itu satu. Kita itu makhluk hidup itu awalnya satu, yaitu sel sperma yang bertemu dengan sel ovum, kemudian melakukan fertilisasi, pembuahan di situ, yang akhirnya menjadi miliaran sel, yaitu diri kita ini. Awalnya satu, pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, kemudian reproduksi organ, kesehatan reproduksi organ manusia. Nah, di sini kita akan belajar banyak. Lanjut ya. Nah, di sini kita ketemu dengan istilah mitosis dan meiosis. Nah, ini dua buah istilah yang mendasari tentang pembelahan sel. Mitosis dan meiosis. Kalian harus mencoba mengingat-ingat dua kata ini ya, mitosis dan meiosis. Berbedanya apa? Nah, di sini mitosis ini nama lainnya adalah pembelahan sel tubuh. Ingat kata mitosis, ingat pada tubuh. Jadi pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Jadi sel tubuh, jadi sel otot akan menghasilkan sama sel otot. Kemudian sel rambut akan menghasilkan sama dengan sel rambut. Intinya sama dengan sel tubuh induknya. Kemudian pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Jadi rambut semakin panjang, tubuh semakin tinggi, kemudian kulit yang mati berganti menjadi kulit yang baru. Nah, ini semua pembelahan mitosis. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut diploid. Diploid nanti penjelasannya akan kita jelaskan lebih lanjut. Siklus hidup sel terbagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Nah, tahapannya mitosis ini lihat di bawah ini ya, ada interfase,
profase, metafase, anafase, dan telofase. Atau singkatannya IPMAT. 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 Apa? IPMAT. Interfase itu fase seperti tidur, profase, metafase, anafase, dan terakhir telofase. Nah, kita akan lihat interfase itu ngapain. Nah, tahap siap-siap gitu, tahap tidur mengumpulkan energi di awal, tahap persiapan, kemudian paling lama, kemudian terjadi proses metabolisme yang tidak terpengaruh morfologi sel. Pokoknya di fase ini adalah fase persiapan. Ada pembentukan organel sel, replikasi DNA, dan pertumbuhan organel sel di dalam sel ya. Ingat, ini ada di dalam sel. Kemudian fase kedua profase. Nah, ini udah mulai muncul benang kromatin. Profase muncul benang kromatin, terus kromatid mulai berpasangan membentuk kromosom. Kromosom itu benang-benang. Kemudian membran nukleus mulai hilang. Kalau pada sel hewan, sentriol sudah mengalami pembelahan. Nah, ingat, sentriol ini yang hanya terdapat pada hewan ya. Ingat, sudah mulai menuju ke kutub masing-masing. Benang spindel mulai mengatur diri sehingga sudah mulai nampak pancaran. Ini profase. Ingat, interfase, profase, metafase. Nah, ini sudah mulai, ingat kata meta. Meta itu tengah-tengah. Mulai terbentuk benang spindel semakin jelas. Kromosom sudah mulai di daerah ekuator. Ekuator itu tengah-tengah. Setiap kromosom masih terdiri di atas 2 kromatid. Nah, ini sudah, intinya sudah mulai ke tengah ya, membentuk spindel yang jelas. Anafase. Nah, ini yang ketiga. Anafase ini sudah mulai benang spindelnya memendek. Kemudian kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Ini sudah kromatidnya berlawanan menuju kutub masing-masing. Dan mulai terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu seperti pemisahan gitu ya, atau pemecahan sel gitu, sitokinesis. Nah, dan yang terakhir telofase. Ini yang terakhir fase pembelahan. Kromatid sudah sampai ini di kutub semuanya. Yang di tengah sudah menipis. Kumpulannya menjadi inti di bagian masing-masing. Kemudian mulai terbentuk membran nukleus di luar anak inti, serta sitokinesis selesai, pemisahannya selesai, terjadi 2 anakan. Ini yang disebut dengan mitosis. Oke ya, sambil kita cermati bareng ya. Pembelahan pertama itu mitosis. Kemudian pembelahan yang kedua disebut dengan meiosis. Meiosis itu apa? Lawannya mitosis. Kalau mitosis itu terjadi di sel tubuh, sedangkan meiosis itu hanya terjadi di sel kelamin. Ingat, meiosis itu hanya terjadi di sel kelamin. Dan meiosis ini terjadi 2 proses, meiosis 1 dan meiosis 2. Oke ya, bisa ditangkap ya, sel kelamin atau pembelahan sel kelamin atau ganosom. Nah, di sini pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosomnya setengah. Kalau tadi yang mitosis kan 2N, berarti ini setengahnya 2N, berarti N ya. Pembelahan meiosis bertujuan berkembang biak secara seksual. Ingat, seksual untuk pembentukan gamet atau sel kelamin. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga anaknya menghasilkan 4 sel anakan haploid. 4. Kalau yang tadi 2, kalau ini 4. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase sama seperti mitosis, tapi ada bedanya. Kalau ini interfasenya di awal toh. Jadi interfase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lanjut profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ini sikliknya. Kita lihat lagi. Di fase pembelahan meiosis, kita lihat meiosis 1 tadi, ingat interfase dulu di awal, dia persiapan dulu, masuk profase 1. Bisa langsung dilihat hampir mirip dengan yang tadi ya. Profase 1. Kemudian
metafase 1. Ingat kata meta sudah mulai ke tengah. Kemudian anafase 1 sudah mulai mendekati kutub. Kemudian telofase 1 sudah mulai terjadi sitokinesis. Kemudian profase 2 ini sudah pisah ya, tadi sudah jadi 2 sel. Profase 2 ini mengalami hal yang sama dengan profase 1 tadi. Metafase 2 dia mulai ke tengah. Anafase 2 sudah mulai menuju kutub. Kemudian telofase 2 akhirnya terjadi sitokinesis sehingga menghasilkan 4 sel anakan. Bisa ditangkap ya beda antara metafase dan anafase. Oke, itu yang bisa Ustadz jelaskan untuk membedakan antara metafase tentang mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita lanjut nih sedikit lagi tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Kalian sambil neuroscience ya, sambil menggerakkan kepala biar gak pusing karena mungkin materinya lumayan ya di sini ya. Oke. Struktur dan fungsi pada reproduksi manusia, yang kiri itu organ kelamin laki-laki, yang kanan organ kelamin perempuan. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Oke. Kemudian organ reproduksi ini ada bagian-bagian khususnya. Itu yang di angka laki-laki 1 sampai 16, perempuan 1 sampai berapa? 8. Itu harus kalian ketahui nama-namanya. Namanya apa aja? Nah, di sini laki-laki di sini ada banyak banget. Ada yang di luar. Yang di luar tuh ini contohnya. Pak Niko jelas ini yang keluar, yang di luar ini ada penis. Nah, penis itu yang memasukkan sperma ke tubuh lawan jenis ya. Kalau yang bagian kanan itu testis dan skotrum. Kemudian ada kelenjarnya. Intinya di alat kelamin laki-laki ini pertama awal mulanya menghasilkan sperma di testis, kemudian sperma dimatangkan di epididymis, kemudian ketika sudah siap dan matang untuk dikeluarkan melalui proses senggama atau proses kopulasi, melalui ereksi dulu tentunya ya, dia akan dikeluarkan melalui saluran-saluran. Di situ ada saluran vas deferens, kemudian yang saluran sperma, kemudian sperma itu dikeluarkan, sperma basah tentunya ya. Oke, untuk bagiannya bisa dicermati di sini. Nah, sedangkan organ reproduksi perempuan di situ ada ovarium. Ovarium itu menghasilkan telur. Oviduk itu jalannya, nama lainnya oviduk adalah tuba Fallopy. Kemudian ada infundibulum, dia menangkap seperti penangkap ovumnya yang dihasilkan di ovarium. Kemudian ada dinding rahim atau uterus. Rahim uterus, dindingnya namanya endometrium. Kemudian ada cervix, vagina. Vagina itu adalah tempat senggama atau tempat kopulasi. Ini sih yang perlu kalian ketahui. Kemudian proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang disebut tadi spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Tadinya 1 spermatogonium, nanti akan menghasilkan 4 spermatozoa melalui serangkaian proses. Nah, prosesnya pembentukan spermatosit primer, ini ya, spermatosit primer. Kemudian 2 spermatosit sekunder pada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Dan akhirnya akan menghasilkan 4 spermatid yang tanpa ekor di pembelahan meiosis 2. Nah, lanjut setelah itu terjadi diferensiasi, muncul ekor di belakangnya menghasilkan spermatozoa. 4 ya. Zoa itu kayak mirip hewan ya, hewan. Jadi dia bisa bergerak sangat aktif dan bebas. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ovum, kalau ovum ini unik, bedanya sama yang sperma. Kalau sperma kan menghasilkan 4, kalau ovum ini menghasilkan 1 ovum yang bisa digunakan untuk pembelahan, sedangkan yang 3 ini menghasilkan badan kutub. Sama-sama melalui pembelahan meiosis 1 dan 2 ya. Awalnya ogonium menghasilkan oosit primer,
Oosit primer ini melalui meiosis satu menjadi oosit sekunder dan oosit kutu primer. Kemudian yang terjadi meiosis 2 menghasilkan ootit. Nah, ada 4 ootit ini, tapi ada ootit yang satu yang berkembang menjadi ovum nanti besar, yang lain yang 3-nya menjadi badan kutu. Jadi satu ovum besar ya. Nah, di sini ada beberapa hal di organ reproduksi yang kamu harus tahu di wanita, namanya menstruasi. Menstruasi itu proses, kalau orang Indonesia mengatakan keluar darah di kemaluan wanita setiap bulan sekali. Padahal sebenarnya itu bukan pure darah, tetapi itu sebenarnya peluruhan dinding rahim. Dinding rahim yang tidak dibuahi, dia luruh keluar bersama pembuluh darah di dinding rahim. Menstruasi setiap bulan 1 kali. Ya, kurang lebih 1 minggu, 4-7 hari. Kemudian fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum di mana? Di oviduct atau jalan cinta, atau nama lainnya tuba Volpi, sehingga menghasilkan zigot. Nah, di sini yang harus kita jaga di organ reproduksi kita adalah dari penyakit-penyakit menular dan dari penyakit karena kita tidak tahu menjaga kebersihan. Makanya di sini kita harus banyak mencari informasi. Penyakitnya contohnya keputihan. Ini biasanya pada wanita disebabkan oleh jamur. Gonore ini kencing nanah atau kencing panas. Orang punya penyakit gonore sangat panas katanya, seperti di neraka ketika kencing gitu. Disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Kemudian yang ketiga atau penyakit sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri juga namanya Treponema pallidum. Ini muncul luka-luka bahkan sampai nyenyeh dan akhirnya nanti bisa patah penisnya. Kemudian AIDS atau bisa dikatakan penyakit yang sangat merusak kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh virus HIV ya. Human Immunodeficiency Virus, dan ini banyak disebabkan karena hubungan seksual yang tidak terkendali dengan banyak orang, kemudian karena jarum suntik dan narkoba. Herpes itu penyakit virus gatal. Kemudian prostatis itu di prostat, kelenjar prostat pada laki-laki. Epididymitis pada saluran epididymis laki-laki, rata-rata karena bakteri. Kemudian untuk menjaganya, ingat pelajaran ini tuh tujuan utamanya biar kita bisa menjaga reproduksi kita. Jadi untuk perempuan sering mengganti pembalut ketika haid. Kemudian sering dibersihkan terutama dengan sabun yang sesuai dengan pH-nya. Kalau laki-laki mengurangi mandi dengan air hangat atau air panas, sering biasakan kita menggunakan air normal ya, air biasa aja. Kemudian melindungi testis selama beraktivitas, misalnya jangan menggunakan celana terlalu ketat, celana dalam terlalu ketat ya. Naik motor pun jangan terlalu sering yang menekan saddle ya, itu menekan testis kita. Hindari alkohol dan rokok. Begitu di bab 1 kelas 9. Sampai ketemu nanti di bab kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.